Shalom, perkenalkan nama saya Devita Yakutanga. Saya dari kelas 1A Prodi S1 Teologi. Adapun judul yang saya ambil yaitu pengaruh perkembangan teknologi bagi pemuda gereja. Pendahuluan yang pertama, latar belakang. Pemuda adalah generasi penerus bangsa. Keberhasilan suatu gereja atau bangsa terletak pada kegigihan para pemudanya. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan emosional. Pemanfaatan media sosial sangat mempengaruhi pertumbuhan rohani pemuda. Artinya, semakin pemuda menaruh perhatian tertarik, menikmati aktivitas, semakin lama dan semakin sering dalam menggunakan media sosial akan mempengaruhi pertumbuhan rohani pemuda. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, apa manfaat teknologi? 2. Apa pengaruh positif dan pengaruh negatif teknologi bagi pemuda? 3. Bagaimana menyelamatkan pemuda gereja dari bahaya teknologi? 4. Apa pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap pemuda gereja? Kita masuk dalam pembahasan. 1. Manfaat teknologi. Dengan teknologi, anak-anak muda dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan melalui dunia maya. Dengan beragam fitur menarik yang ditawarkan, anak-anak muda semakin tertarik untuk terhubung satu sama lain tanpa terhubung waktu dan tempat atau global. Dengan hanya membuka akun jejaring sosial, mereka dapat mengetahui dan berkomunikasi dengan siapa saja di belahan dunia ini. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram adalah sebagai situs jejaring sosial yang sedang populer di kalangan anak muda. 2. Pengaruh positif dan pengaruh negatif teknologi bagi pemuda gereja. A. Pengaruh positif. Yang pertama, kemajuan teknologi tidak bisa membuat anak jauh lebih fasih dengan teknologi, terutama teknologi informasi. Sudah tentu semua ini berdampak baik karena kemajuan ini membawa banyak kemudahan seperti kemudahan mendapatkan informasi dan kemudian menjalin kontak. Yang kedua, kemajuan teknologi juga telah menciptakan sebuah kolam pergaulan lewat jalur maya. Yang ketiga, kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang relatif dan menantang. Yang keempat, kemajuan teknologi bisa digunakan di bidang pendidikan yang relatif yang disebut pengajaran maya, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet. Yang kelima, kemajuan teknologi juga bisa digunakan sebagai jejaring sosial. B. Pengaruh negatif. 1. Kemajuan teknologi berpotensi membuat anak cepat puas dan pengetahuan yang diperolehnya sehingga menganggap bahwa apa yang dibacanya di internet adalah pengetahuan yang terlengkap dan final. Kedua, kemajuan teknologi yang membawa banyak kemudahan, maka generasi mendatang berpotensi menjadi generasi yang tidak tahan dan menghadapi kesulitan. 3. Kemajuan teknologi juga berpotensi mendorong untuk menjalin relasi secara dangkal. 3. Menyelamatkan pemuda gereja dari bahaya teknologi. Yang pertama, menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bermain komputer atau yang berhubungan dengan teknologi dengan bijak. 3. Lakukanlah kegiatan yang baik, jangan hanya bermain di dunia maya. 4. Memblokir situs-situs yang berdampak buruk. 5. Mengurangi waktu bermain internet atau komputer. 6. Hidup dalam terang firman Tuhan. 4. Pengaruh pemanfaatan media sosial terhadap pemuda gereja. Semakin tinggi pemanfaatan akan semakin tinggi nilai pertumbuhan rohani pemuda. Artinya, pemuda yang meniru sikap penampilan, gaya hidup yang positif, mempraktikkan hal-hal positif dari media sosial, dipengaruhi oleh hal-hal yang baik maupun berubah maupun bertumbuh untuk menjadi dewasa. Dalam menggunakan media sosial dengan bijak untuk tujuan beribadah akan meningkatkan pertumbuhan rohani pemuda. Kita masuk dalam kesimpulan. Kemajuan teknologi tidak boleh menjadikan Tuhan di dalam hidupnya. Pada akhirnya semua itu tidak akan melewatkan dari dosa. Hanya Tuhan yang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan anak-anak muda dari dosa. Sekian dari hasil presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.